Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia. Menimbang A. Bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan. B. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 35 ayat 4, pasal 36 ayat 4, pasal 37 ayat 3, pasal 59 ayat 3, pasal 60 ayat 4, dan pasal 61 ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. C. Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah. Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan belum dapat memenuhi kebutuhan sistem pendidikan saat ini sehingga perlu diganti. D. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, dan huruf C, perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang standar nasional pendidikan. Mengingat 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301. 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336. Memutuskan menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. Bab 1. Ketentuan Umum. Pasal 1. Dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar setiap pendidik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 2. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. 4. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non-formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 5.
Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 6. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 7. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. 8. Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 9. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewarganegaraan daerah otonom. 10. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan. Bab 2. Lingkup Standar Nasional Pendidikan. Bagian ke-1 umum. Pasal 2 ayat 1. Standar Nasional Pendidikan digunakan pada pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat pada jalur pendidikan formal, jalur pendidikan non-formal, dan jalur pendidikan informal. Ayat 2. Jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas bagian A. Pendidikan anak usia dini formal. Bagian B. Pendidikan dasar. Bagian C. Pendidikan menengah. Bagian D. Pendidikan tinggi. Ayat 3. Jalur pendidikan non-formal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas bagian A. Pendidikan anak usia dini non-formal. Bagian B. Pendidikan kesetaraan. Pasal 3 ayat 1. Standar Nasional Pendidikan mencakup bagian A. Standar kompetensi lulusan. Bagian B. Standar isi. Bagian C. Standar proses. Bagian D. Standar penilaian pendidikan. Bagian E. Standar tenaga kependidikan. Bagian F. Standar sarana dan prasarana. Bagian G. Standar pengelolaan. Bagian H. Standar pembiayaan. Ayat kedua. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum dan penyelenggaraan pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ayat ketiga. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan untuk meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Bagian kedua. Standar kompetensi lulusan. Pasal 4 ayat 1. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Ayat 2. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dirumuskan berdasarkan bagian A.
Tujuan pendidikan nasional. Bagian B, tingkat perkembangan peserta didik. Bagian C, kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Bagian D, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Ayat 3, standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 digunakan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. Ayat 4, standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan. Bagian A, standar isi. Bagian B, standar proses. Bagian C, standar penilaian pendidikan. Bagian D, standar tenaga kependidikan. Bagian E, standar sarana dan prasarana. Bagian F, standar pengelolaan. Bagian G, standar pembiayaan. Ayat kelima, ketercapaian standar kompetensi lulusan ditentukan berdasarkan data komprehensif mengenai peserta didik yang diperoleh secara berkesinambungan selama periode pembelajaran. Ayat 6, penggunaan standar kompetensi lulusan sebagai pedoman dalam penentuan kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dikecualikan bagi pendidikan anak usia dini. Pasal 5 ayat 1, standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini. Ayat 2, standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup bagian A, nilai agama dan moral. Bagian B, visi motorik. Bagian C, kognitif. Bagian D, bahasa. Bagian E, sosial emosional. Pasal 6 ayat 1, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar difokuskan pada penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta kompetensi literasi dan numerasi peserta didik. Ayat kedua, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan menengah umum difokuskan pada pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Ayat 3, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan mengenah kejuruan difokuskan pada keterampilan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya. Ayat 4, standar kompetensi lulusan pada satuan pendidikan jenjang pendidikan tinggi difokuskan pada persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan, serta menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bermanfaat bagi kemanusiaan. Pasal 7, ketentuan lebih lanjut mengenai standar kompetensi lulusan diatur dengan Peraturan Menteri. Bagian ketiga, standar isi. Pasal 8 ayat 1, standar isi merupakan kriteria minimal yang mencakup ruang lingkup materi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Ayat 2,
Ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan bahan kajian dalam muatan pembelajaran. Ayat ketiga, ruang lingkup materi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dirumuskan berdasarkan bagian A, muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian B, konsep keilmuan. Bagian C, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pasal 9, ketentuan lebih lanjut mengenai standar isi diatur dengan peraturan menteri. Bagian keempat, standar proses. Pasal 10, ayat 1. Standar proses merupakan kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Ayat 2. Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi bagian A, perencanaan pembelajaran. Bagian B, pelaksanaan pembelajaran. Bagian C, penilaian proses pembelajaran. Pasal 11, ayat 1. Perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2, huruf A merupakan aktivitas untuk merumuskan. Bagian A, capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran. Bagian B, cara untuk mencapai tujuan belajar. Bagian C, cara menilai ketercapaian tujuan belajar. Ayat 2, perencanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik. Pasal 12, ayat 1. Pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang bagian A, interaktif. Bagian B, inspiratif. Bagian C, menyenangkan. Bagian D, menantang. Bagian E, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Bagian F, memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Ayat kedua, pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik dengan memberikan keteladanan, pendampingan, dan fasilitas. Pasal 13, ayat 1. Penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf C merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Ayat kedua, penilaian proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan. Pasal 14, ayat 1. Dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembelajaran, penilaian proses pembelajaran selain dilaksanakan oleh pendidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 2 dapat dilaksanakan oleh bagian A, sesama pendidik. Bagian B, kepala satuan pendidikan. Bagian C, peserta didik. Ayat kedua, penilaian proses pembelajaran oleh sesama pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan asesmen oleh sesama pendidik atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan. Ayat 3, penilaian proses pembelajaran oleh kepala satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B
merupakan asesmen oleh Kepala Satuan Pendidikan pada Satuan Pendidikan tempat pendidik yang bersangkutan atas perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan. Ayat 4. Penilaian proses pembelajaran oleh peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C merupakan asesmen oleh peserta didik yang diajar langsung oleh pendidik yang bersangkutan atas pelaksanaan pembelajaran yang dilakukannya. Pasal 15, ketentuan lebih lanjut mengenai standar proses diatur dengan peraturan menteri. Bagian kelima, standar penilaian pendidikan. Pasal 16 ayat 1. Standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Ayat 2. Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan prosedur dalam melakukan penilaian yang meliputi bagian A, perumusan tujuan penilaian. Bagian B, pemilihan atau pengembangan instrumen penilaian. Bagian C, pelaksanaan penilaian. Bagian D, pengolahan hasil penilaian. Bagian E, pelaporan hasil penilaian. Ayat 3. Penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif, dan edukatif. Ayat 4. Penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik. Ayat 5. Penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbentuk bagian A, penilaian formatif. Bagian B, penilaian sumatif. Pasal 17, penilaian formatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 5 huruf A bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan belajar. Pasal 18 ayat 1. Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 5 huruf B pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan. Bagian A, kenaikan kelas. Bagian B, kelulusan dari satuan pendidikan. Ayat 2. Penilaian hasil belajar peserta didik untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dilakukan melalui mekanisme yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Ayat 3. Penilaian sumatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 5 huruf B pada jenjang pendidikan tinggi bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan. Bagian A, kelulusan dari mata kuliah. Bagian B, kelulusan dari program studi. Ayat keempat. Penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 pada jenjang pendidikan tinggi diatur lebih lanjut oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 19. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penilaian pendidikan diatur dengan peraturan menteri. Bagian ke-6. Standar tenaga kependidikan.
Paragraf pertama. Pendidik. Pasal 20 ayat 1. Standar pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki pendidik untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai teladan, perancang pembelajaran, fasilitator, dan motivator peserta didik. Ayat 2. Kriteria minimal kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi pedagodik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Ayat ketiga. Kriteria minimal kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan kualifikasi akademik minimal yang harus dipenuhi oleh pendidik yang dibuktikan dengan bagian A, ijazah. Bagian B, ijazah dan sertifikat keahlian. Ayat keempat. Kriteria minimal kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi bagian A, sarjana untuk pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur formal dan pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal. Bagian B, magister atau magister terapan untuk pendidik pada jenjang pendidikan tinggi program diploma dan sarjana. Bagian C, doktor atau doktor terapan untuk pendidik pada jenjang pendidikan tinggi program magister dan doktor. Bagian D, magister atau magister terapan berpengalaman kerja minimal 2 tahun yang relevan dengan program studi untuk pendidik pada pendidikan profesi. Ayat 5. Kriteria minimal kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada pendidikan non-formal diatur oleh Menteri. Ayat ke-6. Dalam hal pemerintah pusat atau pemerintah daerah belum dapat memenuhi kebutuhan pendidik, maka kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat dipenuhi melalui uji kelayakan dan uji kesetaraan. Pasal 21. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pendidik bagi pendidik selain yang mengajar muatan agama diatur dengan peraturan Menteri. Pasal 22. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pendidik bagi pendidik yang mengajar muatan agama diatur dengan peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Paragraf 2. Tenaga kependidikan selain pendidik. Pasal 23. Standar tenaga. Pasal 23. Ayat 1. Standar tenaga kependidikan selain pendidik merupakan kriteria minimal kompetensi yang dimiliki tenaga kependidikan selain pendidik sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Ayat 2. Kompetensi tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Ayat ketiga. Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1, jumlah dan jenisnya disesuaikan dengan kebutuhan pengelolaan dan penyelenggaraan di satuan pendidikan. Pasal 24. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar tenaga kependidikan selain pendidik diatur dengan peraturan Menteri. Bagian ke-7. Standar sarana dan prasarana. Pasal 25 ayat 1.
Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ayat 2, sarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan perlengkapan dalam mencapai tujuan pembelajaran. Ayat 3, prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan fasilitas dasar yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi satuan pendidikan. Ayat 4, standar sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan dengan prinsip. Bagian A, menunjang penyelenggaraan pembelajaran yang aktif, kreatif, kolaboratif, menyenangkan, dan efektif. Bagian B, menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Bagian C, ramah terhadap penyandang disabilitas. Bagian D, ramah terhadap kelestarian lingkungan. Ayat kelima, sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 harus tersedia pada satuan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Pasal 26. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana diatur dengan peraturan pemerintah. Pasal 26. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana diatur dengan peraturan menteri. Bagian ke-8. Standar pengelolaan. Pasal 27. Ayat 1. Standar pengelolaan merupakan kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan agar penyelenggaraan pendidikan efisien dan efektif. Ayat 2. Perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada pendidikan anak usia dini dan jenjang pendidikan dasar dan menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditujukan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Ayat ketiga, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pada jenjang pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 28. Ayat pertama. Perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 bertujuan untuk peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan. Ayat kedua, perencanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dituangkan dalam rencana kerja jangka pendek dan rencana kerja jangka menengah. Ayat ketiga, rencana kerja jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan rencana kerja tahunan sebagai penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan. Ayat keempat, rencana kerja jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 merupakan perencanaan kegiatan pendidikan yang disusun untuk periode 4 tahun. Pasal 29. Pelaksanaan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 merupakan tindakan untuk menggerakkan dan menggunakan seluruh sumber daya yang tersedia di satuan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan
dan sasaran sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Pasal 30 ayat pertama. Pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 merupakan kegiatan pemantauan, supervisi, serta evaluasi secara berkala dan berkesinambungan. Ayat 2. Pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pendidikan yang transparan dan akuntabel serta peningkatan kualitas proses dan hasil belajar secara berkelanjutan. Pasal 3 ayat 3. Pengawasan kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh bagian A, Kepala Satuan Pendidikan. Bagian B, pemimpin perguruan tinggi. Bagian C, komite sekolah atau madrasah. Bagian D, pemerintah pusat. Bagian E, pemerintah daerah. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 31. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengelolaan diatur dengan peraturan menteri. Bagian ke-9, standar pembiayaan. Pasal 32 ayat 1. Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal mengenai komponen pembiayaan pendidikan pada satuan pendidikan. Ayat 2. Pembiayaan pendidikan terdiri atas bagian A, biaya investasi, bagian B, biaya operasional. Ayat 3. Biaya investasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2, huruf A meliputi komponen biaya. Bagian A, investasi lahan. Bagian B, penyediaan sarana dan prasarana. Bagian C, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia. Bagian D, moral kerja tetap. Ayat 4. Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B meliputi komponen biaya. Bagian A, personalia. Bagian B, non-personalia. Pasal 33, ketentuan lebih lanjut mengenai standar pembiayaan diatur dengan peraturan menteri. Bab 3. Pengembangan, pemantauan, dan pelaporan standar nasional pendidikan. Pasal 34 ayat 1. Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaian secara nasional dilakukan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi standarisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan. Ayat 2. Badan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada menteri. Ayat 3. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, badan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat melibatkan pakar. Ayat 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai badan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur oleh menteri. Bab 4. Kurikulum. Pasal 35 ayat 1. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Ayat 2.
Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada ayat 2. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ayat 3. Standar nasional pendidikan yang menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi bagian A, standar kompetensi lulusan. Bagian B, standar isi. Bagian C, standar proses. Bagian D, standar penilaian pendidikan. Pasal 36 ayat 1. Kurikulum terdiri atas bagian A, kerangka dasar kurikulum. Bagian B, struktur kurikulum. Ayat 2. Ayat 2. Kerangka dasar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum. Ayat 3. Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan Pasal 36. Pasal 36 ayat 1. Kurikulum terdiri atas bagian A, kerangka dasar kurikulum. Bagian B, struktur kurikulum. Ayat 2. Kerangka dasar kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan rancangan landasan utama dalam pengembangan struktur kurikulum. Ayat 3. Struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan pengorganisasian atas kompetensi, muatan pembelajaran, dan beban belajar. Pasal 37 ayat 1. Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 untuk pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah ditetapkan oleh Menteri. Ayat 2. Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dievaluasi relevansi dan dampaknya terhadap praktik dan hasil pembelajaran oleh kementerian. Ayat 3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 digunakan sebagai dasar melakukan pengembangan kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum. Pasal 38. Kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat 1 menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum satuan pendidikan. Ayat 2. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Ayat 3. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan. Ayat 4. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melibatkan komite sekolah atau madrasah di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan
atau kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten kota. Ayat 5. Pengembangan kurikulum satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melibatkan masyarakat. Pasal 39. Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 pada jenjang pendidikan tinggi dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi untuk setiap program studi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 40 ayat 1. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan bagian A, peningkatan iman dan takwa. Bagian B, peningkatan akhlak mulia. Bagian C, peningkatan potensi kecerdasan dan minat peserta didik. Bagian D, keragaman potensi daerah dan lingkungan. Bagian E, tuntutan pembangunan daerah dan nasional. Bagian F, tuntutan dunia kerja. Bagian G, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Bagian H, agama. Bagian I, dinamika perkembangan global. Bagian J, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Ayat 2. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat bagian A, pendidikan agama. Bagian B, pendidikan kewarganegaraan. Bagian C, bahasa. Bagian D, matematika. Bagian E, ilmu pengetahuan alam. Bagian F, ilmu pengetahuan sosial. Bagian G, seni dan budaya. Bagian H, pendidikan jasmani dan olahraga. Bagian I, keterampilan atau kejuruan. Bagian J, muatan lokal. Ayat 3. Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat bagian A, pendidikan agama. Bagian B, pendidikan kewarganegaraan. Bagian C, bahasa. Ayat 4. Muatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 dapat dituangkan secara terpisah atau terintegrasi dalam bentuk bagian A, mata pelajaran atau mata kuliah. Bagian B, modul. Bagian C, blok. Bagian D, tematik. Bab 5. Evaluasi. Bagian ke-1 umum. Pasal 41. Evaluasi meliputi bagian A, evaluasi hasil belajar peserta didik. Bagian B, evaluasi sistem pendidikan. Bagian kedua, evaluasi hasil belajar peserta didik. Pasal 42 ayat 1, evaluasi hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf A dilakukan oleh pendidik. Ayat 2. Evaluasi hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk bagian A, memantau proses kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Bagian B, menilai pencapaian hasil belajar peserta didik. Ayat 3. Evaluasi hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengacu pada bagian A, standar penilaian pendidikan. Bagian B, standar kompetensi kelulusan. Ayat keempat. Evaluasi hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan terhadap peserta didik pendidikan anak usia dini.
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Bagian ketiga, evaluasi sistem pendidikan. Paragraf 1, umum. Pasal 43. Evaluasi sistem pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 huruf B dilakukan oleh bagian A, pemerintah pusat, bagian B, pemerintah daerah, bagian C, lembaga mandiri. Paragraf 2. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat. Pasal 44. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf A dilaksanakan terhadap bagian A, pendidikan anak usia dini, bagian B, pendidikan dasar dan menengah, bagian C, pendidikan tinggi. Pasal 45 ayat 1. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf A merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri terhadap layanan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, pemerintah kabupaten kota, dan masyarakat. Ayat 2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling sedikit berdasarkan bagian A, tingkat capaian perkembangan anak, bagian B, tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini, bagian C, kualitas proses pembelajaran di satuan pendidikan anak usia dini, bagian D, kualitas pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, bagian E, jumlah distribusi dan kompetensi pendidikan dan tenaga kependidikan dan pendidikan anak usia dini. Ayat 3. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi dasar bagi Menteri untuk menetapkan bagian A, profil pendidikan daerah, bagian B, profil pendidikan nasional. Ayat keempat, profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan anak usia dini yang digunakan sebagai landasan. Bagian A, peningkatan mutu layanan pendidikan anak usia dini. Bagian B, penetapan rapor pendidikan. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan anak usia dini diatur dalam Peraturan Menteri. Pasal 46 ayat 1. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf B merupakan evaluasi yang dilakukan oleh Menteri terhadap layanan pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh bagian A, satuan pendidikan, bagian B, program pendidikan kesetaraan, bagian C, kementerian yang menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah, bagian D, pemerintah daerah. Ayat 2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan paling sedikit berdasarkan bagian A, efektivitas satuan pendidikan dalam mengembangkan kompetensi peserta didik, bagian B, tingkat pemerataan akses dan kualitas layanan pendidikan, bagian C, kualitas dan relevansi proses pembelajaran, bagian D, kualitas pengelolaan satuan pendidikan, bagian E, jumlah, distribusi, dan kompetensi pendidik
dan tenaga kependidikan. Ayat ketiga. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam bentuk: bagian A, asesmen nasional; bagian B, analisis data satuan pendidikan, pendidik, tenaga kependidikan, dan pemerintah daerah. Ayat 4. Asesmen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A mengukur: bagian A, kompetensi peserta didik; bagian B, kualitas pembelajaran; bagian C, kualitas pengelolaan satuan pendidikan; bagian D, faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran dan kualitas pengelolaan satuan pendidikan. Ayat 5. Asesmen nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaksanakan pada: bagian A, satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur formal; bagian B, program pendidikan kesetaraan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur non-formal. Ayat 6. Hasil dari evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menjadi dasar bagi menteri untuk menetapkan: bagian A, profil satuan pendidikan; bagian B, profil program pendidikan kesetaraan; bagian C, profil pendidikan daerah; bagian D, profil pendidikan nasional. Ayat 7. Profil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 merupakan laporan komprehensif tentang layanan pendidikan dasar dan menengah yang digunakan sebagai landasan: bagian A, peningkatan mutu layanan pendidikan dasar dan menengah; bagian B, penetapan rapor pendidikan. Ayat 8. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat terhadap pendidikan daerah, terhadap pendidikan dasar dan menengah diatur dalam peraturan menteri. Pasal 47. Evaluasi sistem pendidikan oleh Menteri Pusat terhadap pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 huruf C dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Paragraf 3. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah. Pasal 48 ayat 1. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf B merupakan evaluasi terhadap kinerja satuan pendidikan dan program pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Ayat 2. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan profil pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat 3 huruf A dan pasal 46 ayat 3 dan pasal 46 ayat 6 huruf C. Ayat 3. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan terhadap: bagian A, pendidikan anak usia dini; bagian B, pendidikan dasar dan menengah. Ayat 4. Evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertujuan untuk perluasan akses dan peningkatan mutu layanan pendidikan daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan dan program pendidikan. Ayat 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah daerah diatur dalam peraturan menteri. Paragraf 4.
Evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga mandiri. Pasal 49 ayat 1. Evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf C merupakan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan secara keseluruhan dalam mencapai standar nasional pendidikan. Ayat 2. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan berdasarkan data mengenai peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan. Ayat 3. Data sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diperoleh paling sedikit dari profil pendidikan. Ayat 4. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik. Ayat 5. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit mencakup bagian A, identifikasi akar permasalahan sistem pendidikan. Bagian B, rekomendasi perbaikan sistem pendidikan. Ayat ke-6, ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi sistem pendidikan oleh lembaga mandiri diatur dalam peraturan menteri. Bab 6, akreditasi. Pasal 50 ayat 1. Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan satuan dan program pendidikan. Ayat kedua. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada standar nasional pendidikan. Ayat ketiga. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas publik oleh bagian A, pemerintah pusat, bagian B, lembaga mandiri. Pasal 51 ayat 1. Akreditasi oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf A dilakukan terhadap bagian A, satuan pendidikan anak usia dini, bagian B, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, bagian C, program pendidikan kesetaraan, bagian D, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, bagian E, program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi. Ayat kedua. Hasil dari akreditasi oleh pemerintah pusat menjadi dasar untuk penetapan status akreditasi. Ayat ketiga. Akreditasi oleh pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh suatu badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi akreditasi. Ayat keempat. Badan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Ayat kelima. Dalam hal program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi telah dilakukan akreditasi oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf B, maka pemerintah pusat tidak melakukan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E. Ayat ke-6. Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi oleh pemerintah pusat diatur dengan peraturan menteri. Pasal 52 ayat 1. Akreditasi oleh lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 huruf B dapat dilakukan terhadap bagian A, satuan pendidikan anak usia dini, bagian B, satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, bagian C, program pendidikan kesetaraan, bagian B, program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi.
Ayat kedua, lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan paling sedikit. Bagian A, berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba. Bagian B, memiliki pakar yang berpengalaman di bidang evaluasi pendidikan. Ayat ketiga, lembaga mandiri yang berwenang menyelenggarakan tugas dan fungsi akreditasi ditetapkan oleh Menteri. Ayat keempat, ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata kelola lembaga mandiri diatur dengan peraturan Menteri. Bab 7, sertifikasi. Pasal 53 ayat 1. Pencapaian kompetensi akhir peserta didik dinyatakan dalam dokumen ijazah atau sertifikat kompetensi. Ayat kedua, ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari satuan pendidikan. Ayat 3. Ijazah jenjang pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat: bagian A, identitas peserta didik. Bagian B, pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus dari penilaian akhir satuan pendidikan beserta daftar nilai mata pelajaran yang ditempuhnya. Bagian C, pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Ayat 4. Ijazah jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling sedikit memuat: bagian A, identitas peserta didik. Bagian B, pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah memenuhi seluruh kriteria dan dinyatakan lulus dari satuan pendidikan. Ayat 5. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai pengakuan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Ayat ke-6, sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 paling sedikit memuat: bagian A, identitas peserta didik. Bagian B, pernyataan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Bagian C, daftar semua mata pelajaran atau mata kuliah keahlian yang telah ditempuh uji kompetensinya oleh peserta didik beserta nilai akhirnya. Pasal 54 ayat 1. Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh ijazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 yang setara dengan ijazah dari pendidikan dasar dan menengah jalur formal setelah lulus uji kesetaraan. Ayat 2. Uji kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 3. Peserta didik pendidikan informal dapat memperoleh sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat 1 yang setara dengan sertifikat kompetensi dari pendidikan formal setelah lulus uji kompetensi. Ayat keempat, uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi mandiri atau profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bab 8, ketentuan penutup. Pasal 55. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku,
ketentuan mengenai ujian akhir sekolah berstandar nasional sebagaimana diatur dalam pasal 74 ayat 4 dan ujian nasional sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 4, pasal 123 ayat 1 huruf B dan pasal 161 ayat 3 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 56. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan pemerintah ini. Pasal 57. Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 58. Peraturan pelaksanaan dari peraturan pemerintah ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak peraturan pemerintah ini diundangkan. Pasal 59. Peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 30 Maret 2021, Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2021, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Yasona H. Lauli. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87. Salinan sesuai dengan aslinya, Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum,